Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos-bosku dimanapun berada ya, salam sejahtera juga buat semuanya. Video kali ini kita kasih info ya. Jadi ada 4 faktor supaya kita berhasil mancing di daerah laut. Utamanya mancing laut pinggiran ya. Ini bukan mancing di tengah, di perahu bukan, di pulau bukan. Ini hanya mancing di pinggiran pantai, pinggiran seperti kalau di Jakarta itu PLTU, Batu Tahu ya, dan Priuk. Jadi kira-kira kalau pengalaman saya itu ada 4 faktor bosku, biar kita berhasil ya, minimal dapat strike lah, walaupun ikannya nggak terlalu besar tapi dapat strike. Jangan sampai pulang boncos banget gitu ya. Oke bosku, itu video ini ya. Kita belajar satu persatu faktor apa aja yang bisa membuat kita dapat strike ikan. Oke bosku, kita mulai dari yang pertama bosku. Yang pertama bosku, kita tentukan dulu mancingnya nih mau di mana. Misalkan kita mancing di air panas PLTU Ancol atau misalkan di Batu Tahu. Kalau misalkan di daerah air panas PLTU, kalau misalkan di Batu Tahu, kita tentukan dulu mancingnya. Kita harus seminimnya di ujung. Misalnya emang sih pasti penuh ya, kalau habis hari libur tuh penuh. Itu ya nggak apa-apa, gabung aja gitu kan, biar pada kenal juga, cari temen, cari saudara di situ biasanya. Gitu. Jadi kita bisa saling kenal sama pemancing yang lain gitu. Jadi untuk misalkan di sejajaran itu ya emang ada aja. Kalau kita emang lagi rezeki ada aja. Cuman untuk misalkan yang paling bagus itu di ujungnya. Jadi di ujungnya tentukan dulu spotnya nih. Kita mancing di Batu Tahu, minimal tuh mendekati ke ujung lah gitu ya. Di situ. Untuk mancing di laut pinggiran itu, untuk tentukan dulu untuk kailnya, senarnya gitu kan. Senarnya jangan terlalu besar lah. Sebesar-besarnya 40 lb lah. Soalnya kan dia karang kan. Kadang nyangkut gitu kan. Jadi sebesar-besarnya 40 lb, kalau saya gunakan 15 lb udah cukup. Jadi kalau 15 lb itu kita ngelempar bisa agak jauh gitu, dari nyangkut lemparnya agak jauh. Jadi biasanya kayak gini kan, batu pasir. Jadi kita minimal bisa ngelewatin batu itu dikit deh, ngelewatin si batu itu, jadi ngelemparnya agak jauh. Tapi kalau senarnya besar, biasanya itu ngelempar nggak bisa jauh bukan karena berat senarnya. Kecuali kita misalkan emang mau mancing ikan-ikan besar gitu, bolehlah kita dengan leadernya gunakan neklin gitu kan. Senarnya pun yang gede itu emang khusus yang besar, ikannya pari ikan apa aja. Tapi kalau misalkan kita rezeki 15 lb pun kita narik ikan besar, talang, kerapu babon, itu ketarik misalnya gitu ya, walaupun 15 lb gitu. Jadi 15 lb itu kan sekitar 7 kiloan, 8 kilo kita udah bisa ngangkat ya ikan ya gitu. Asal kita bisa main ikannya aja, cuman yang harus banyak itu nyangkut di karang itu yang pertama. Jadi senar. Kedua, kailnya jangan terlalu besar, ukuran 9-8 lah gitu kan, jangan terlalu besar juga. Yang kedua, settingan. Nah, ini jadi kalau misalkan untuk settingan itu yang paling cepat itu konceran ya. Jadi dasaran timah atas. Jadi mungkin kalau misalkan bos-bosku yang belum paham, boleh dilihat di video saya sebelumnya, ada settingan konceran, ada ya di situ ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi deh ya bos-bosku. Jadi ngoncer timah di atas, gili-gili, kemudian kasihlah sekitar 20 cm ya, segini lah kira-kira ya, 20 cm dari timah gili-gili itu ke kail. Jadi biar udang itu main. Kasih panjang pun nggak apa-apa, kasih 30 cm pun nggak apa-apa, agak panjang. Jadi biar dia si udang itu main. Udangnya udang hidup ya, jadi biar main dia gitu teman-teman. Nah, itu yang kedua. Jadi settingan, lebih baik gunakan settingan konceran daripada dasaran. Misalkan timah di bawah, kadang-kadang dia melilit. Karena kita lemparin, kita tungguin, kadang dia melilit, ikan pun nggak ngeliat gitu kan. Oh, itu yang kedua ya bos-bosku. Sekarang yang ketiga bosku. Ya bosku. Tadi settingan udah, senar udah. Yang ketiga, tekniknya gitu. Tekniknya
tekniknya itu kalau misalkan di pinggiran itu yang lebih, ya ini pengalaman saya ya, yang lebih enak itu kita mancingnya mancing uncal geser. Jadi kita lempar sejauh mungkin, lalu kita tahan gitu kan, terus tarik sedikit, tahan sambil kita pegang senar gitu ya. Timahnya pun jangan terlalu besar ya, terus tarik lagi, geser, tahan gitu. Jadi kenapa harus digeser gitu kan. Jadi terkadang di bawah itu, di laut Jakarta itu, apa di laut Jakarta ya, mungkin kalau di laut-laut di selain di Jakarta mungkin nggak banyak sampah sih. Kalau di Jakarta itu banyak sampah biasanya. Jadi kadang-kadang kalau kita lempar, tancepin, terkadang si udang itu masuk ke sampah, ngumpet, kalau nggak diam di bawah dia, di pasir. Biasanya dia, udang itu kan ngubur diri di pasir kan, di pasir tuh. Itu kendalanya. Kalau enggak, akan kepiting. Ketika udang turun ada kepiting atau rajungan, dimakan misalnya dia. Gitu kan, ditangkap itu dia biasanya pegangin tuh mau kepiting. Jadi ketika kita lempar udah sampai, kita tahan, geser dikit, terus sampai beberapa tarikan lah gitu kan. Gak ada, tarik, cek umpan, bisa kalau masih ada lempar lagi. Kalau misalkan biasanya terkadang juga udang itu bisa copot, kita lempar, kita copot gitu kan. Jadi untuk tekniknya itu lebih bagus itu kalau pengalaman saya, lempar, geser, geser sedikit gitu ya. Itu untuk mancing-mancing ikan. Soalnya yang paling itu mungkin ikannya ikan topel, ikan ya paling sebagusnya ada kue rambe, ada lah sebetulnya ya, kerapu gitu. Jadi main teknik geser aja. Tetap kecuali misalkan teman-teman memancing ikan besar itu kan, udangnya yang gede nih, misalnya udangnya udang putih yang gede, boleh kita lempar, taruh aja udah gitu kan. Misalnya yang makan kayak ikan babon, misalnya ikan pari, karena misalkan talang-talang yang gede, biasanya gitu ya kalau udang hijau itu. Jadi lempar, udah tancepin, itu udang-udang yang gede, itu kayaknya gede ya, terus kasih neklin untuk federnya. Tapi untuk misalkan yang pemula itu mancing di tompel, kerapu apa itu ya, main geser aja, lempar, geser, tahan. Terus jorannya juga jangan terlalu gede ya, berat, karena jadi cari joran yang enteng, jadi biar nggak pegel kita pegang itu. Jadi kalau mancing, misalnya kan kita mancing udang-udang yang seukuran kelingking atau seukuran jari manis, kita lemparin, kita tegerin, misalnya agak lama. Emang sih kalau rezeki sih ada aja yang makan, tapi biasanya agak lama. Gitu kita nungguin aja, kita kan kesel nungguin. Jadi menurut pengalaman saya yang paling cepat itu bisa kita lempar, kita geser, tahan sambil pegang senarnya boleh gitu kan, biar terasa, biar sensitif. Jadi lebih sensitif kalau kita senar dikit ya. Ketika ikan narik itu set, berasa banget di tangan. Nah itu yang ketiga ya, tekniknya. Sekarang yang keempat nih bosku. Yang keempat itu faktornya hoki. Kenapa bilang hoki? Jadi gini, setelah kita misalkan gunakan rangkaian, senarnya udah pakai ukuran mancing di pinggiran, umpannya udah udang hidup, tekniknya udah uncal geser, udah kita misalkan pakai tegera juga, masih nggak dapet juga, ini faktor hoki teman-teman. Jadi kalau misalkan udah hoki itu kita mau lempar dimanapun ada, memancing dimanapun ada. Kalau faktor rezeki itu kadang kita mancing di bukan spot yang diutamain juga pasti dapat. Cuman ya itu yang settingan, senar, teknik harus selain hoki. Kalau hoki pasti rezeki gitu kan, tapi yang paling itu settingan dulu, hoki gitu. Nah itulah teman-teman untuk 4 faktor mancing di pinggiran laut itu ya gitu. Jadi udangnya udang hidup, tekniknya uncal geser, terus senarnya ukurannya jangan terlalu besar juga gitu kan. Setelah itu ya teknik tadi gitu kan. Yang keempat kita faktor rezeki, kalau masih nggak dapat juga itu faktor rezeki gitu kan. Oke teman-teman, segitu aja deh untuk kali ini videonya. Saya juga belum mandi nih, saya mandi dulu gitu kan. Gitu. Ya pokoknya untuk yang teman-teman yang mancing di Jakarta atau dimanapun, saya doakan lah biar dapat hasil yang banyak, strike yang banyak ya. Gitu. Oke, bos-bosku, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Yang baru gabung mohon bantu juga like dan subscribe-nya. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.